ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah kaum muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara karakter yang dimiliki oleh manusia adalah suka berkeluh kesah. Kita rasakan diri kita terkadang jiwa mengajak untuk mudah berkeluh kesah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a." Sungguhnya manusia itu tercipta dalam keadaan suka berkeluh kesah. Dari karakter ini menjadi pintu besar bagi syaitan untuk memasukinya, mengobrak-abrik hati manusia sehingga menjauhkan dirinya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala menghukum iblis tersesat, menjadi terlaknat, iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang sumpah iblis, ya Rabb, ya Tuhanku, karena engkau telah menghukum aku menjadi orang yang tersesat, maka aku akan berusaha menghalang-halangi hambamu para manusia dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Kemudian aku akan berusaha keras mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Pun aku akan datangi mereka dari arah kanan, dari arah kiri, dikepung oleh iblis dan bala tentaranya. Untuk apa? Masuk ke pintu tadi, keluh kesah, kemudian menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau, wahai Tuhanku, akan mendapatkan manusia, kebanyakan dari manusia, mereka adalah orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepadamu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mewaspadai pintu ini. Pintu suka berkeluh kesah, tidak pandai bersyukur atas semua karunia Allah, inilah yang dibidik oleh iblis sehingga menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah dan menjerumuskan mereka ke jalan kemaksiatan dan jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah. Ketika manusia mendapatkan rizki yang menurut dia kurang, berkeluh kesah, maka datang bisikan dari iblis untuk mencuri, untuk merampok, untuk korupsi atau mengambil hak yang bukan haknya. Kenapa? Karena merasa kurang. Ketika seorang sudah takdirkan dia berkeluarga, memiliki seorang istri atau pasangan hidup, ada sedikit masalah, berkeluh kesah, mengeluh, kurang bersyukur, akhirnya terjadi perselingkuhan waliyadzubillah. Kenapa? Pintu syaitan. Ketika seorang sudah menduduki satu jabatan tertentu, kurang dengan jabatannya, dengan tugas-tugasnya, kemudian berkeluh kesah, kurang bersyukur, datang bisikan-bisikan syaitan, kemudian timbul rasa hasad, kemudian saling menjatuhkan dari jabatan-jabatan saudaranya, waliyadzubillah. Maka adalah kita perlu waspada dari segala tipu daya syaitan
Tapi sangat sedikit di antara hamba-hambanya yang bisa selamat kecuali atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis sudah bersumpah dari awal untuk menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus, menjadikan mereka manusia-manusia yang tidak pandai bersyukur. Maka Allah menceritakan tentang keadaan dari manusia, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk bagian dari yang sedikit tadi di antara hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memahami di antara pintu yang dibidik oleh syaitan, lalu bagaimana di antara bentuk ikhtiar kita agar selamat dari godaan syaitan, menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur? Maka yang pertama yang kita lakukan, yang bisa kita ikhtiarkan adalah banyak berdoa. Iblis bersumpah untuk menyesatkan manusia sehingga mereka menjadi hamba yang tidak bersyukur. Maka bagaimana caranya kita menjadi hamba yang bersyukur? Ya berdoa. Iblis meminta izin kepada Allah untuk menyesatkan manusia agar mereka tidak bersyukur. Bagaimana agar kita terbentengi dari godaan iblis? Ya berdoa kepada Allah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita menjadi pribadi yang bersyukur, Rasul mengajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, a'inni, tolonglah aku ya Allah. Manusia lemah. Jangan mengandalkan kemampuan pribadi. Manusia lemah. Kita mengikrarkan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Godaan iblis, godaan setan sangat dahsyat. Maka kita minta pertolongan pada Allah. Untuk apa? Allahumma a'inni ala dzikrika. Untuk menjadi hambamu yang selalu ingat kepadamu ya Allah. Selalu berzikir, mengingatmu ya Allah. Agar hidup kita tidak dilalaikan dari jalan tujuan penciptaan kita. Wa syukrika, aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau menolongku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Bersyukur atas setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, semuanya adalah kebijaksanaan dari Allah. Apa yang kita inginkan belum tentu itu baik untuk diri kita. Kita mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah yang sedikit kita syukuri, maka itu akan mengandung barakah. Allah akan menambah kenikmatan kita. La in syakartum la izidannakum. Jika kamu bersyukur, aku tambah nikmatku. Akan tetapi di antara manusia, mereka apabila mendapatkan kenikmatan cepat sekali untuk melupakan. Akan tetapi baru sedikit mendapatkan ujian diingat terus. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, namun kita melupakannya. Dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan, tapi selalu berkeluh kesah, bahkan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakter manusia. Maka kita minta kepada Allah untuk menjadi hamba yang bersyukur. Betapa banyak nikmat Allah. Betapa banyak hari-hari kita yang kita lewati dengan tersenyum dibandingkan hari yang kita lewati dengan menangis. Tapi kenapa kita selalu bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah adalah ahkamul hakimin, zat yang maha bijaksana. Kemudian kita juga berdoa, wa husni ibadatik,
Dan jadikan aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk menjadi pribadi yang bagus dalam ibadah. Bagus dalam ibadah. Setiap hari kita berdoa agar pertambahan umur kita adalah pertambahan menuju pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih taat, pribadi yang lebih dicintai oleh Allah, sehingga saat Allah menginginkan untuk mengambil kita dalam keadaan yang terbaik. Jangan sampai masa mudanya semangat dalam ketaatan, semakin bertambah umur, semakin futur jauh dari Allah. Saat Allah menginginkan dia untuk kembali kepadanya dalam keadaan bergelimang dalam maksiat, waliyadzubillah. Yang kita inginkan adalah wa husni ibadati. Setiap hari bertambah bagus ibadah, bertambah bagus ibadah, pertambahan umur, pertambahan menjadi lebih baik, sehingga saat perjumpaan dengan Allah kita berjumpa dalam keadaan yang Allah ridhoi, husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya pribadi-pribadi yang pandai bersyukur, pribadi-pribadi yang selalu dibimbing untuk taat kepadanya, dan kelak Allah menganugerahkan kepada kita semuanya orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya an taghfira lana dhunubana. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallah al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.